Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babe Singgah di channel Cerita Babe. Seperti biasa di hari Selasa ini kita bawain hikayat fiksi Betawi dulu cerita. Abang Po udah ada kan jadwalnya ya buat nonton Cerita Babe ini tiap hari Selasa sama hari Jumat jam 4 jangan sampai lewat nonton kisah fiksi Supi Betawi dulu cerita karangan Babe Singgah. Di cerita ini kita bawain cerita zaman dulu yang kita bisa ngingetin zaman dulu dan kita bisa ngambil mutiara daripada kisah-kisah ini. Gimana ceritanya? Yuk kita bawain. Alhamdulillah. Dul cerita punya cerita udah 6 tahun menjelang 7 tahun dia udah masuk sekolah. Nah sekolah zaman dulu kan kagak ada, kalau zaman sekarang kurang 3 hari aja kagak bisa masuk ya. Kurang ribu, kurang 7 tahun apa 8 tahun persyaratannya. Zaman dulu kagak. Udah berani aja tuh anak sekolah, udah bisa baca aja tuh anak sekolah, udah bisa ngerti aja lingkungan sekolah, masuk dah. Apalagi ada itu nggak tahu tuh itu apa namanya beneran apa kagak dulu ya. Mungkin beneran mungkin kagak. Kalau begini udah nyampe kuping berarti udah bisa sekolah. Begini nih. Nih, tangannya kalau kita mau udah sampai bawah kuping ya. Anak kecil kalau belum nyampe belum bisa sekolah. Kalau udah nyampe udah bisa sekolah. Begitu juga Sidul udah bisa masuk sekolah karena juga dia abang ini suka ngajak Sidul ke sekolahan. Kadang-kadang di kelas itu ada beberapa anak kecil yang dibawa sama abangnya. Zaman sekarang ada kagak orang sekolah bawa anak kecil bawa adeknya. Susah juga Karena susah juga. Karena anak kecil sekarang udah ada tempatnya, udah ada TK, apa taman bermain, taman kanak-kanak, anak-anak prasekolah udah ada ya. Kalau zaman dulu nggak ada prasekolah, pokoknya anak kecil yang bisa ikut abangnya, ngeliatin abangnya bagaimana belajar. Begitu zaman dulu. Nah Sidul ini udah masuk. Kejadian ini 6 sampai 7 sampai 8 tahunnya Sidul lah. Pergaulannya bagaimana sih? Di 6 sampai 8 tahun. Aduh, kata. Sidul ini termasuk anak yang cengeng. Kalau pulang abangnya kesel banget. Kalau berantem pulangnya nangis. Dul lu nangis mulu kalau pulang. Kalau lu berani lawan udah. Kalau lu kagak berani menghindar. Jangan berantem. Kan bisa lu menghindar. Kagak usah berantem. Semenjak itu Sidul jadi anak yang ngalah. Kagak suka berantem. Dan Sidul lagi suka kagak terima kalau kalah. Ya maksudnya kalau dia main gundu pas menang, orang menang, gundunya di bawah orang. Main gambaran, tadi jangan gambarannya banyak, begitu pulang kalah di bawah orang. Semenjak itu juga Sidul, gua mah kalau main beneran gua kagak ikut dah, kalau main bohongan gua ikut. Maksudnya main bohongan main beneran itu kagak ada taruhannya. Main kelaji ya udah main tampol-tampolan aja. Siapa yang jago-jagoan, kagak main taruhan. Begitu menang diambil punya orang, kita diambil punya kita. Kalau kita kalah diambil punya kita. Kalau kita menang kita ngambil punya orang. Nah semenjak itu Sidul udah kagak mau lagi begitu. Dia kagak mau dah. Kalau main dampu mungkin masih bisa karena kagak ada taruhannya. Main galasin, main petak umpet dia mau tuh. Tapi kalau main yang ada taruhannya dia kagak suka Sidul. Masalah beklai Sidul ini udah ngalahan dia. Pokoknya dia lebih baik menghindar atau ngalah sehingga Sidul itu dicap pengecut Tapi kejadian akhirnya Sidul dari dicap pengecut jadi pemberani. Gara-gara si Hamzah ini ditakutin di tempat kita itu, di tempat Sidul itu. Pokoknya yang nama si Hamzah paling jago berantem. Bukan jago berantem juga sih, pemberani dah pokoknya. Panasan, pokoknya siapa aja ditantangin berantem sama dia, termasuk Sidul.
Si Dul ini selalu menghindar kalau sama si Hamzah. Cuma si Hamzah pengen ngerasain mukul si Dul. Sampailah di gang sempit ceritanya. Kalau dulu kan patokannya nangis, kalau udah nangis berhenti biasa, tapi kalau nangis sama nangis berdua udah main pukul-pukulan, tetap nangis, tetap berantem. Kalau nangis dulu, tapi kalau udah dipukul nangis, yang satu udah diem, begitu. Jadi satulah ceritanya si Dul sama Hamzah ini ketemu di gang sempit. Udah kagak bisa lari lu Dul, gue pengen berantem sama lu kata dia. Enggak salah gue apa, pokoknya enggak, gue pengen mukul lu, gue gede sama lu, kata si Hamzah nih. Akhirnya berhadapan-hadapannya, ini tembok, ini si Dul, ini si Hamzah, begitu. Dipukul lah si Dul perutnya. Si Dul refleks dorong badannya si Hamzah. Saking si Dul refleks kepentok gitu. Si Hamzah tembok. Jatuh berguling-guling nangis. Si Dul bingung. Sampai situ doangan si Hamzah. Si Dul bingung ngeliat si Hamzah tuh guling-guling gitu kan. Rupanya saudara selidik punya selidik, ternyata tembok yang di belakang si Hamzah ini belum diplester, baru dikamprot lah Bang Bo. Bayangin aja lah kalau tembok geradagan gitu ya, jangankan kena kepala, kena sikut aja ngebet banget, perih banget. Gimana si Dul dorong si Hamzah itu sekenceng-kenceng refleks, si Hamzah kepentuk palanya, nangis terguling-guling. Begitu nangis orang-orang pada datang, ngelihat si Dul menang ngelawan si Hamzah. Semenjak itu nggak ada yang berani nantangin si Dul berantem, dan emang juga si Dul sih kagak demen berantem, dia temennya pengen punya kawan banyak. Nah kejadian kayak begini terjadi juga di sekolah. Yang namanya sekolahan dulu ya, kalau pagi itu biasanya 2 orang ini datang duluan bawa sapu sama kain pel. Itulah anak yang piket pagi itu. Kalau pagi perasaan berisik banget ya, karena emang nggak ada office boy-nya sekolahannya. Yang ada kita aja yang ngebersihin. Berisik banget tuh orang, karena sekolahan ini dipakai pagi, dipakai sore, dipakai. Jadi kalau anak yang datang pagi itu, yang piket pagi, udah beresin nyapu ngepel, papan tulis di hapus sampai bersih. Dulu masih pakai kapur, bukan pakai spidol kayak sekarang. Papan tulisnya juga hitam, blackboard namanya. Kalau sekarang kan whiteboard ya. Nah urusan kursi sama meja itu anak juga pada berebutan karena kursinya. Ada yang cakep, ada yang jelek. Nah siapa yang dudukin kursi yang cakep, yang keker, meja yang cakep itu? Yang paling jago di sekolahan. Nah di kelas ini ada si Awi yang suka mindahin meja sama kursi. Pokoknya meja sama kursi yang mana dia mau pakai, dia pakai. Dia duduk mau di depan, di belakang, di mana dia itu. Orang pada minggir kalau dia udah kepengen begitu. Nah tibalah si Dul pagi-pagi masuk ke sekolah. Yang piket lagi ngerapihin kursi sama meja. Nah si Awi hari itu ngincer meja si Dul. Wi lu pengen meja gua? Ambil aja Wi, ambil kata dia. Kata si Dul nih. Si Awi mikirnya dia bukan ngalah, bukan mau ngasih, tapi dia kagak terima kalau mejanya diambil. Nah niat si Dul ini pengen bantuin si Dul nih, si Awi nih. Abang gua yang namanya kursi itu namanya anak kecil bukannya diangkat ya, diseret. Makanya kalau pagi tuh ribut banget di sekolahan itu. Brok deret meja, ngerapihin meja kursi. Kagak diangkat, diseret. Makanya tuh meja sama kursi gampang banget rusaknya. Kagak diangkat, diseret. Dia namanya anak bocah masih kecil ya. Si Awi megang itu kursi sambil narik ke tempat dia. Nah si Dul ngelihat si Awi nyeret, dia pengen dorong, bantuin maksudnya. Gitu. Kalau yang lain kan ngelawan sama si Awi.
Kalau si Dul mah ya udah Dul, ya kalau ya udah ambil aja Wi, terima aja gitu si Dul. Halus. Nah si Awi pikirannya si Dul ini sama sama yang lain. Kalau gua ambil mejanya ditarik lagi. Kalau pagi-pagi kagak heran Abang Bo. Ya, anak kecil tarik-tarikan meja, berantem nangis berebut itu meja. Nah ngelihat kayak gini, ngelihat si Dul maranin mau megang meja, si Awi sekenceng-kencengnya narik, sementara si Dul ngedorong. Jadi si Awi kedorong, bro, sampai jatuh mentok daripada itu tembok. Si Awi nangis hari itu, yang biasanya kakal banget kagak nangis, itu hari nangis. Nah begitu ngelihat si Awi yang nangis sama si Dul bingung. Seng dah, preman gue kerja nangis ini, begitu. Nah si Awi juga sekali jatuh nangis kagak mau ngedeket si Dul. Pokoknya nangis jadi-jadi karena emang ngebut banget kali ya. Padahal kan si Dul itu membantuin ya. Si Awi nyangkanya mau ditarik, dia tarik sekencang-kencangnya jadi mejanya kedorong, gubrak gitu. Nah itu. Jadi si Dul ini punya pribadi yang ngalahan, nerima, tapi di posisi itu dia jadi pemenang. Itulah kisahnya si Dul di usia 6 sampai 8 tahun. Bagaimana dia nemuin pribadinya yang banyak disenengin sama orang. Dan kita udahin kisah di sini. Kita ketemu lagi besok hari Selasa apa hari Jumat di video kita kisah fiksi Supi Betawi Dul Cetak. Babe undur diri. Nah sebelum Babe undur diri, kita ambil mutiara daripada kisah ini. Apa itu? Kadang di satu posisi kita emang kudu ngalah. Artinya ngalah itu buat kebaikan kita semua. Kalau itu kita lakuin, walaupun kita ngalah, tapi kita lah yang jadi pemenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe minum teh dulu ya.